Saya nggak mau anak saya dibawa. Saya nggak mau Bu anak saya dibawa. Tolong. Buat dinas sosial, ngapain Pak jemput paksa anaknya Prati Novianti sedangkan dia sudah hidup layak, badan gemuk-gemuk. Ngapain mesti dijemput? Toh masih banyak di luar sana anak gelandangan OJG yang mesti ditolong. Ngapain orang yang sudah ditolong itu yang dijemput? Jikalau memang ada berkas-berkas yang nggak lengkap ya diajarin, diarahin Pak, bukan dijemput paksa. Dia sudah hidup layak di sana Pak. Ngapain bukan yang gelandangan yang diambil di jalan-jalan? Jarang loh ada orang yang kayak Mbak Prati Novianti. Jarang ya orang yang mau. Bahkan dinas sosial pun belum tentu mau. Uangnya keluar sendiri dengan menolong orang belum tentu mau. Ternyata ibu anak asuh Pratiwi Novianti bukan ODGJ. Ini hasil penelusuran Kang Deddy Mulyadi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus anak asuh Pratiwi Novianti yang sebelumnya diambil paksa memang sempat mencuri perhatian publik. Mengenai hal ini, Deddy Mulyadi pun mendatangi pihak Kemensos Sentra Handayani untuk menanyakan hal ini lebih lanjut. Hal ini dirangkum Deddy Mulyadi dalam sebuah video yang ia unggah di channel YouTube @KangDeddyMulyadi Channel yang diunggah pada tanggal 10 Agustus 2023 lalu dengan judul Temui Pengasuh Bayi Tenovi di UPT Sentra Handayani. Kemensos Pak Gunawan beri penjelasan. Pada bagian awal video, Deddy Mulyadi menyampaikan rasa penasarannya akan kasus ini yang dianggap misteri. Masalah yang ditangani saat ini berkaitan dengan ketiga pengasuhnya. Sebenarnya agak misteri. Kenapa misteri? Pertama, Dinas Sosial Kota Tangerang tidak mau memberikan penjelasan apa yang menjadi latar belakang pengambilan bayi tersebut. Selalu menyebut itu ranahnya Kemensos. Ketika Humas Kemensos dihubungi oleh pihak Kang Deddy Mulyadi, mereka mengatakan bahwa itu bukan ranah mereka, tapi ranahnya Bareskrim. Pada kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi bertemu dan berbincang dengan Gunawan, salah satu petinggi di UPT Kemensos Sentra Handayani. Deddy Mulyadi bertanya dan memastikan jumlah pengasuh yang dibawa ke tempat tersebut. Yang masalah Tenovi, yang bayinya 10, 1 ODGJ sama 3 pengasuh. Yang dibawa ke sini sebenarnya berapa? Tanya Deddy Mulyadi kepada Gunawan. Gunawan pun menjelaskan bahwa ada 4 pengasuh yang dibawa ke sana, tetapi 1 orang dipulangkan. Deddy Mulyadi pun kembali bertanya tentang 3 pengasuhnya. Jadi gini, awalnya 4, ternyata 1 ini lagi bertamu. Yang 3 ini, 2-nya emang baik. Yang 1 mengarah ke ODGJ. ODGJ ini kemarin bilangnya orang Subang. Katanya dia kasus sama suami, punya anak 5, dia ngadu ke Tenovi bawa anak. Jelas Gunawan. Deddy Mulyadi bertanya lebih lanjut, apakah ODGJ yang dimaksud mengarah pada stres? Dia baru mengarah, ujar Gunawan. Update Pratiwi Novianti, 10 anak asuh. Keluarga pengasuh curhat dilarang bertemu, cemas sekali. Kasus 10 anak asuh Pratiwi Novianti yang kini diambil Kemensos bersama Dinas Kota Tangerang dan polisi terus bergulir. Terhitung sudah 2 minggu lebih, 10 anak asuh Pratiwi Novianti dan 2 pengasuh berada di Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RPSA Bambu Apus. Mirisnya, Pratiwi Novianti tak bisa menjenguk mereka secara langsung lantaran tak diizinkan untuk bertemu. Hal tersebut dibagikan Pratiwi Novianti di akun Instagram Sabtu lalu, memperlihatkan keluarga dari pengasuh ikut tak bisa menemui. Assalamualaikum, alhamdulillah kita di Sentra Handayani. Rencana kita mau jenguk bayi dan pengasuh, tapi ternyata kita tidak diperbolehkan masuk, ujar Pratiwi Novianti di awal video. Lalu Pratiwi Novianti memperlihatkan 2 pria merupakan keluarga dari pengasuh bayinya, ternyata ikut tak bisa menemui. Bapak kemarin sudah kesini, tanya Pratiwi Novianti. 2 pria tersebut mengaku sudah 2 kali bolak-balik ke RSPA, namun tetap tidak diizinkan bertemu. Saya sudah 2 kali datang ke sini. Hari pertama Sabtu, katanya tidak ada penjengukan, lalu disuruh Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Terangnya,
Okelah, saya ikutin prosedur. Setelah kemarin saya kesini lagi, tetap tidak diizinkan dengan alasan harus ada izin dari Bareskrim. Sambungnya, Pratiwi Novianti menjelaskan jika kedua pria tersebut ingin bertemu pengasuhnya Ibu Aswatun ikut dibawa Dinsos. Jadi mau jenguk pengasuh kita ya Pak, Bu Us, tuturnya. Suami Bu Us mengaku cemas, memikirkan keadaan sang istri yang berada di RPSA Bambu Apus. Perasaan cemas sekali, keluarga kita baru kerja di Jakarta. Situasinya langsung gini, kan syok, ujarnya. Seharusnya diberikan kesempatan untuk bertemu. Keluarga kan cemas, telepon tidak diangkat, sambungnya. Mendengar hal tersebut, Novianti Pratiwi coba menenangkan keluarga pengasuhnya tersebut. Kita tetap berjuang Pak, kita mohon nanti segera dikeluarin, tutur Pratiwi Novianti. Kabar terbaru Pratiwi Novianti terkait nasib 10 anak asuh ternyata akan dikembalikan ke Mensos. Pihak Kemensos bakal mengembalikan 10 anak asuh Pratiwi Novianti, asalkan penyelidikan Bareskrim selesai serta mengganti akte notaris yayasan menjadi pelayanan sosial anak terlantar. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial Gunawan saat bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi yang tengah menyambangi RSPA di Sentra Handayani Jakarta Bambu Apus. Awalnya dijelaskan Gunawan bahwa yayasan yang didirikan oleh Pratiwi Novianti berdasarkan surat indikasi menurut Bareskrim mengarah ke tindak perdagangan orang atau TPPO. Dengan adanya laporan itu, pihak Kemensos dan Bareskrim lantas mengambil paksa anak-anak asuh yang dirawat oleh Pratiwi Novianti. Gunawan menegaskan bahwa pihaknya hanya merawat anak-anak Pratiwi Novianti, bukan untuk diberikan sebagai adopsi orang lain. Jadi saat ini tugasnya menampung, merawat, sampai adanya kejelasan itu dari Bareskrim terkait dugaan TPPO, ujar Gunawan di konten YouTube Deddy Mulyadi, Jumat 11 Agustus 2023. Pihak Kemensos hingga kini masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim. Sampai ada kejelasan dari hukum tetap bisa putusan pengadilan atau dari Bareskrimnya. Itu kan penghentian penyidikan, kata Deddy Mulyadi. Sehingga ketika putusan hukum keluar, Kemensos bisa mengembalikan anak asuh kepada Pratiwi Novianti. Kalau penyelidikan setelah perkara, ya dikembalikan. Dengan senang hati kami, ujar Gunawan. Deddy Mulyadi pun menyimpulkan bahwa Kemensos Tangerang bukan sengaja mengambil anak asuh dari Pratiwi Novianti, melainkan pihak Kemensos Tangerang hanya sekedar sebagai wadah penitipan anak. Adapun dijelaskan alasan mereka mengambil anak-anak asuh yang dirawat Pratiwi Novianti karena soal prosedur. Setelah anak asuh Pratiwi Novianti diambil paksa oleh Dinas Sosial atau Dinsos Kota Tangerang beberapa waktu lalu,